kembali lagi dengan saya Sofia Novelina dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bandung dengan NIM 0487955268. Jadi kali ini saya akan memenuhi tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer, di mana kita akan melakukan perintah dasar dari command prompt. Jadi mari kita mulai. Jadi, kita akan melakukan perintah dasar yang ada di command prompt, di mana command prompt itu adalah alat ampuh untuk mengelola komputer kita. Nah, di mana kita kan diperintahkan ada 20 perintah. Nah, kita akan bahas satu-satu dulu, lalu kita praktekkan. Pertama, ada cd, yaitu untuk mengubah direktori kerja. Lalu ada cls, di mana untuk fungsinya untuk membersihkan layar command prompt. Lalu ada cls/ tanda tanya, itu untuk menampilkan bantuan untuk perintah cls. Lalu kita dir/ tanda tanya. Nah, itu fungsinya untuk menampilkan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder dalam direktori. Lalu if config. Nah, itu fungsinya untuk menampilkan konfigurasi if saat ini pada komputer. Lalu if config/all, fungsinya untuk menampilkan semua informasi konfigurasi IP untuk semua adapter jaringan. Nah, lalu if config/ tanda tanya. Nah, itu untuk menampilkan bantuan untuk perintah if config. Nah, ada in config release and renew. Nah, yang release itu untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP. Sedangkan yang renew-nya kita untuk memperoleh alamat IP baru dari server DHCP-nya. Nah, kita ada it config/display DNS. Nah, itu untuk menampilkan change DNS lokal, sampah-sampah lokal ya. Lalu ada it config/plus DNS. Nah, itu untuk menghapus change DNS lokal, sama. Nah, yang tadi kan display itu menampilkan, lalu yang ini yang plus untuk menghapus. Nah, lalu ada it config/register DNS. Nah, untuk mendaftarkan ulang alamat IP komputer di DNS. Lalu ping. Nah, ping untuk menguji konektivitas jaringan dengan mengirimkan paket ke alamat IP atau domain. Lalu ada netstat, di mana fungsinya untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi yang aktif. Lalu ada tracer, itu untuk melacak jalur yang diambil paket untuk mencapai tujuan. Lalu petping, untuk menggabungkan fungsi ping dan tracer untuk memberikan informasi tentang latensi dan kehilangan paket. Lalu NSLOOKUP untuk menampilkan informasi DNS untuk alamat IP atau domain. Nah, ada nets. Nah, nets itu untuk mengonfigurasi dan memonitor jaringan agar stabil. Nah, lalu ada route untuk menampilkan dan mengubah tabel routing IP-nya. Lalu ada net yang terakhir untuk mengelola jaringan seperti berbagi file dan printer. Jadi kita mulai untuk melakukan 20 perintah dasar command prompt yang disuruh dalam tugas 2 jaringan komputer. Jadi yang pertama itu kita cd itu untuk mengubah direktori kerja ya, untuk mengubah. Nah, lalu kita dokumen, kita masuk. Nah, udah kan, ini user hide-nya dokumen. Lalu kita ini cd untuk kembali lagi ke ininya. Nah, udah kembali lagi ke hide, ke ininya, ke komputernya, ke laptopnya. Lalu kita cls untuk membersihkan layar command prompt. Nah, udah kehapus. Lalu kita cls/ tanda tanya.
Nah, itu untuk menampilkan bantuan perintah CLS. Nah, ada CLS, kita muncul. Nah, lalu dir slash tanda tanya, dimana untuk menampilkan bantuan perintah dir. Nah, ini ada perintah ini aja. Lalu pip config untuk menampilkan konfigurasi IP-nya. Ada ini aja dengan koneksi wireless LAN-nya. Lalu it config /all untuk menampilkan semua informasi konfigurasi IP-nya yang lebih lengkap ya. Yang ini tuh kan tadi ini cuma setengahnya, ini lebih lengkapnya. Nah, lalu if config tanda tanya untuk munculkan perintah in config. Nah, ada ini, ada release, ada renew. Nah, kita coba yang if config release dulu untuk melepaskan alamat IP. Nah, lalu sebentar ya, in config release untuk melepaskan. Lalu kita yang renew memperoleh alamat IP baru. Nah, udah muncul alamat IP yang barunya. Lalu kita in config display DNS, dimana untuk melakukan change DNS lokal. Nah, ini ada sampahnya, udah muncul. Salah. Nah, lalu kalau udah itu kita flush DNS untuk dihapus sampah-sampahnya. Nah, udah sukses terhapus. Lalu kita melakukan register if config register DNS. Nah, lagi nih mendaftarkan alamat IP-nya sudah terrequest. Lalu kita ping. Nah, yang pertama itu kita tuh ping wifi-nya. Nah, kita kan lagi pakai wifi, kita copy. Mana ini ya? Nah, itu untuk menunjukkan akses jaringan. Nah, setelah itu baru ping udah terkonek di ininya, di wifi, lalu google.com. Nah, udah muncul identitas jaringannya. Lalu kita ada netstat, dimana untuk menampilkan statistik jaringan. Nah, ini udah ada statistik jaringannya. Nah, sudah. Lalu kita akan try chart. Nah, itu untuk melacak jalur yang diambil ini. Nah, kita pakai alamat IP langsung ya, 8. Nah, kok salah? Enable target system name. Oh iya bener, salah. Harusnya nggak pakai titik lagi. Nah, ini. Nah, baru untuk melacak jalur yang diambil paket mencapai tujuannya. Nah, ini tuh untuk yang ini, untuk alamat IP langsung ada ini aja jalurnya. Selesai. Lalu setelah itu, kalau udah itu pet ping ya, pet ping.
untuk menggabungkan fungsi ping dan thread. Nah ini pakai yang tadi lagi, alamat IP langsung. Lama ya guys, sabar, mohon bersabar. Orang yang sabar disayang Tuhan. Kalau yang nggak menyembah Tuhan, jadi disayang siapa? Disayang mantan. Ternyata 4 menit itu cukup lama, tapi nunggu bertahun-tahun itu nggak lama ya kerasanya, tapi nunggu yang kayak gini kok lama gitu. Emang boleh? Nggak boleh guys. Kita setelah itu NS lookup untuk menampilkan informasi DNS. Nah kita pakai yang www.google.com ya. Kita coba, kan tadi pakai alamat IP-nya, ini pakai. Nah udah, ini ada addressnya, www.google.com, lalu alamatnya ini. Lalu setelah itu kita nets untuk konfigurasi. Nah ini tuh, ini nets interface IP show config. Nah udah muncul, ada wifi, IP addressnya ini kan, bluetooth juga. Nah lalu setelah itu, nah rutenya untuk menampilkan tabel routingnya, route print. Salah. Nah, udah muncul IP route tabelnya tuh, ada berapa? Ada 6. Lalu ada kita net yang terakhir untuk menampilkan mengubah untuk pengelola jaringan, net user ya, user. Nah your account my book hype, namanya, nama laptopnya udah muncul. Nah jadi selesai. Sekian praktek dan penjelasan saya mengenai perintah dasar yang ada di comment prompt. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidakjelasan. Sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya.